Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayol ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini pada waktu subuh yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita dari kitab Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatawa Ramadan yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bab fikih salat tarawih, ya. Fikih salat tarawih dari mulai pengertian sampai fatwa-fatwa terkait dengan ibadah salat tarawih tersebut. Adapun pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah terkait dengan bab i'tikaf. Bab i'tikaf. Nah, apa yang dimaksud dengan al-i'tikaf? Kata muallif hafizahullah ta'ala, al-i'tikaf fil lughah al-habsu wal makthu wal lazmu. Yang dimaksud dengan i'tikaf secara bahasa adalah al-habsu, terkurung, ya. Wal makthu, ya, berdiam diri, bertempat tinggal. Wal lazmu, tetap, ya, sama semua maknanya. Al-habsu wal makthu wal lazmu itu satu makna, ya, artinya dia terkurung di suatu tempat, berdiam diri, tetap, ya, tidak kemana-mana. Nah, itulah yang disebut dengan al-i'tikaf. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i makna al-i'tikaf adalah labatha sha'imun fi masjidi jama'atan atau fi masjidi jama'atin binniyatin. Adapun secara syar'i, i'tikaf itu adalah menetapnya seorang yang berpuasa, di masjid jamaah, biniyatin, dengan niat. Nah, jadi itu pengertian i'tikaf secara syar'i. Artinya seseorang menetap di masjid jamaah dengan niat. Dikatakan juga i'tikaf itu adalah lazima masjidan li ta'atillahi ta'ala min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin. Jadi juga dimaknakan atau diartikan dalam bahasa lain, i'tikaf itu adalah menetapnya seseorang di masjid, ya, menetapnya seseorang di masjid untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang yang khusus dengan cara-cara yang khusus, ya. Itulah pengertian i'tikaf secara syar'i. Adapun yang kedua, hukumnya. Bagaimana hukum i'tikaf? Kata penulis, al-i'tikafu sunnah la yajibu illa bin nadhri. I'tikaf itu hukumnya sunnah,
kecuali dan tidak yang tidak wajib kecuali bagi orang yang bernazar. Ya, saya ulangi. Jadi i'tikaf itu hukumnya sunnah, akan tetapi wajib bagi orang yang sudah bernazar. Ya. Sebagaimana contoh misalnya ada orang ketika dia di bulan Ramadan atau mungkin di luar bulan Ramadan, dia menginginkan sesuatu. Kalau misalnya saya nanti naik kelas atau nanti kalau saya menang dalam perlombaan ini, maka saya akan i'tikaf di masjid 5 hari misalnya. Nah, ketika i'tikaf itu awalnya hukumnya sunnah, tapi karena dia bernazar dan qadarullah masyafa'ala, alhamdulillah dia menang misalnya dalam suatu perlombaan, maka setelah itu dia wajib untuk beriktikaf 5 hari, wajib. Kalau tidak ditunaikan bagaimana Ustaz? Hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Ya, maju sedikit sini. Maka seorang itu ketika dia bernazar untuk i'tikaf, maka hukum i'tikafnya menjadi wajib. Akan tetapi secara asal i'tikaf itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wal adillatu ala dzalika sabitatun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Adapun yang menjadi dalil atas hal tersebut adalah ketetapan dari Alkitab, yaitu Al-Quran, was-sunnah, sunnah dan ijma'. Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian i'tikaf. Aqifun itu i'tikaf di masjid. Nah, kemudian juga dari hadis, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni a'takiful ashral awwala altamisu hadhihi al-laila." Sungguhnya aku i'tikaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku i'tikaf di 10 hari pertama, yang mana altamisu hadhihi al-laila, aku mencari malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Summa takaftul ashral awsat. Kemudian aku beriktikaf di 10 hari pertengahan. Berarti dari 11 sampai 20. Ya. Jadi Nabi SAW itu iktikafnya hampir sebulan. Summa utitu faqilali. Kemudian aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dikatakan kepadaku, innaha, sungguhnya malam Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, itu berada pada 10 hari terakhir. Faman ahabba minkum ayya'takif falya'takif. Dan barang siapa yang suka, barang siapa di antara kalian yang suka untuk beriktikaf, maka iktikaflah. Ini sunnah. Falya'takif, iktikaflah, sunnah ini, ajakan. Fa'takafan nasu ma'ahu, maka para sahabat mereka iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah, hukumnya sunnah. Karena ada kalimat faman ahabba minkum ayya'takifa. Barang siapa yang suka, yang di antara kalian yang suka untuk i'tikaf, falya'takif, i'tikaflah. Tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi sunnah. Nah. Kemudian ayyuhal ikhwan wal akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, wa bin nisbati lil mar'ati fa jumhurul ulama ala anna al-i'tikafa mashru'un laha ay masnunun illa ma ruwiya 'anil qadi min al-hanabilah annahu kuriha i'tikafu kuriha i'tikaful mar'ati syabah. Naam. Dan kemudian kalau dinisbatkan kepada seorang wanita, apakah seorang wanita boleh untuk i'tikaf?
apakah boleh, ikhwan akhwat sekalian? Maka jawabannya, seorang wanita sesuai dengan pendapat jumhur para ulama mengatakan i'tikafnya itu sunnah, disunnahkan. Berarti menunjukkan seorang wanita itu boleh untuk i'tikaf. Kecuali apa yang datang dari Al-Qadhi, dari madhab Hanabilah, bahwasanya seorang wanita itu dimakruhkan untuk i'tikaf, yaitu wanita yang syabah, wanita yang muda. Berarti kalau wanita tua diperbolehkan, adapun wanita yang muda itu makruh hukumnya untuk i'tikaf bersama masyarakat, bersama laki-laki di masjid jamaah. Tapi di sana akan ada pembahasan terkait dengan seorang wanita apabila dia ingin i'tikaf, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian ayol ikhwan wal akhwat sekalian, apa sih tujuan i'tikaf ini? Tujuan i'tikaf adalah secara ringkas adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Kemudian memperbaiki hati. Orang i'tikaf dia akan fokus ibadah sama Allah. Dia tidak ingat-ingat lagi tentang kehidupan dunia. Ya. Makanya Nabi SAW semangat untuk i'tikaf. Semangat untuk i'tikaf. Maka disunnahkan seorang itu i'tikaf seandainya dia mulai dari tanggal 21 Ramadan, dia keluar dari masjid itu pada hari ke-29 atau hari ke-30 menjelang sholat Idul Fitri. Nah, jadi tujuan i'tikaf adalah tadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hati, ya, artinya berusaha untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya seorang i'tikaf itu adalah tujuan dan kebanyakan dari kita adalah mencari malam Lailatul Qadar, mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah diantara tujuan daripada i'tikaf. Kemudian waktul i'tikaf, waktu untuk melaksanakan i'tikaf. Kapan itu? Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, jumhurul ulama'i ala annahu fi kulli waqtin masnunin fi Ramadhan wa fi ghairihi wa afdaluhu fi Ramadhan wa akaduhu fil ashril awakhiri min Ramadhan. Kata beliau, jumhur para ulama, jadi kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwasanya i'tikaf itu dilaksanakan pada setiap waktu. Kapanpun waktunya. Kapanpun waktunya. Ya. Fi Ramadan wa fi ghairihi. Baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Ya. Nah, Ustaz, berarti selama ini kita i'tikaf, Ustaz, kan kita di pondok. Taib. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalam ta'rif pengertian di awal, i'tikaf itu harus dengan niat, ikhwan akhwat sekalian. Tapi kalau antum hanya sekedar ingin tidur di masjid, baring-baring di masjid, itu bukan i'tikaf namanya. Harus ada niat. Oh, niat saya adalah i'tikaf, baru terjadi i'tikaf. Tapi kalau antum ya tidur, ya berarti niatnya tidur, bukan i'tikaf. Nah, sebagaimana ada orang-orang sekarang ini, para anak-anak muda ya, ketika i'tikaf itu tujuannya apa? Datang ke masjid. Ya. Anak-anak muda sekarang tujuannya apa? Hanya untuk pindah tempat tidur. Satu. Yang kedua, cari kopi atau makanan atau jajanan. Dua. Tiga, selanjutnya apa? Kalau ketemu teman yang sebaya, mabar. Ya kan, mabar game online. Itu kebanyakan yang terjadi. Sehingga i'tikafnya tidak sempurna. Kalau antum tujuannya ini, maka tidak sempurna i'tikafnya. Bahkan i'tikafnya bisa batal. Makruh hukumnya kalau tujuan-tujuan seperti ini. Nah, jadi waktu i'tikaf itu pada setiap waktu.
baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Wa afdaluhu min Ramadan fi Ramadan, dan yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Wa akaduhu fil ashril awakhiri min Ramadan, dan lebih ditekankan lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, ma huwa aqallul i'tikaf? Ya. Berapa lama minimal seseorang itu i'tikaf? Dikatakan i'tikaf itu minimal berapa lama? Ya kan? Apakah i'tikaf minimal dalam sehari itu sehari semalam kah? Sehari aja kah? Atau cuman malam kah? Atau bagaimana? Nah, maka kata beliau, ikhtalafa al-ulama'u fi aqalli zamanin li'tikafi ala aqwalin. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan waktu minimal seseorang itu dikatakan i'tikaf. Pendapat yang pertama, ini riwayat dari Abu Hanifah dan sebagian Malikiyah dan dari sisi Asy-Syafi'iyah, ya. Dari sisi Asy-Syafi'iyah atau pendapat dari ulama Syafi'i. Al-awwal, yang pertama, anna aqalla muddatihi yaum. Minimal adalah 1 hari. 1 hari. Kemudian yang kedua, wa huwa madhhabul Malikiyah. Ini pendapat dari madhab Malikiyah, ya. Yaitu apa? Anna aqalla muddatihi yauman wa lailatan, atau yaumun wa lailatun. Pendapat yang kedua adalah minimal adalah sehari semalam. Sehari semalam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, anna aqalla muddatihi lahzatun, wa huwa aqwalu aktsaril ulama. Yang ketiga adalah minimal lamanya itu adalah sebentar. Ini gimana maksudnya, Ustaz? Yang waktunya minimal ya sebentar. Walaupun cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka dia bisa i'tikaf. Wa huwa qaulu aktsarul ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Naam. Taib, dari 3 pendapat tersebut mana yang rajih? Mana yang kuat pendapatnya? Maka jawabannya adalah pendapat yang ketiga, yaitu minimal seseorang itu i'tikaf lahzah, sebentar, walaupun cuma 1 jam, 2 jam. Ya, misalkan ada orang yang kerja di suatu perusahaan, dia tidak bisa i'tikaf dikarenakan dia harus mengurus pekerjaannya, bekerja. Maka dia berusaha mencari di sela-sela waktu pekerjaannya 1 jam, 2 jam, waktu istirahat misalnya, dia datang ke masjid yang digunakan untuk berjamaah di sana, kemudian dia niat i'tikaf, membaca Al-Quran, sholat sunnah. Setelah itu berakhir waktu istirahatnya, dia membatalkan niat. Jadi selesai daripada niat i'tikaf, dia keluar kembali bekerja. Ini cukup, insyaallah sudah dikatakan i'tikaf. Adapun yang lebih utama adalah tadi sehari semalam, bahkan tidak pulang dari tanggal 21 sampai nanti berakhir di menjelang orang-orang sholat Id, ya, orang-orang sholat Id. Taib. Mata yadkhulul mu'takif. Sekarang yang selanjutnya adalah kapan seseorang itu sudah dikatakan i'tikaf? Kapan seseorang itu sudah dikatakan i'tikaf? Jadi waktu mulainya itu kapan, gitu ya? Ikhtalafu ala qaulain. Ada 2 pendapat di sana. Al-awwal annahu min qabli ghurubi syamsi lailatil
hadi wal 20. Wa bihi qala jumhur ahli ilmi. Yang pertama adalah dari sebelum tenggelamnya matahari pada malam ke-21. Pada malam ke-21. Jadi maksudnya kalau kita Ramadan di Ramadan ke-20, maka kita mulai i'tikafnya itu nanti sore sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita sudah datang ke masjid, dan ini pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah dari riwayatnya Imam Ahmad dan sebagian, dan juga dari pendapat Al-Imam Al-Auza'i, juga pendapat dari Imam Al-Laits, dan beberapa pendapat yang lain dari As-Suna'i, yaitu masuknya seorang itu i'tikaf adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Jadi setelah sholat subuh. Ini pendapat yang kedua. Maka insya Allah pendapat yang paling kuat adalah yang pertama, yaitu apa? Sebelum matahari tenggelam. Jadi tanggal 20 Ramadan, hitungnya Ramadan ke-20 ya. Ramadan ke-20 sorenya ketika berbuka puasa, nah itulah mulai waktu masuk i'tikaf. Ya, mulai masuk waktu i'tikaf. Artinya yang ditekankan. Nah. Terus kapan berakhirnya Ustaz? Terakhir i'tikaf pada bulan Ramadan. Ya. Yaitu apa? Ba'da ghurubi syamsi lailatul 'id. Yaitu setelah matahari terbenam pada malam lailatul 'id, yaitu pada malam Id. Malam takbiran, kalau bahasa kita malam takbiran. Nah, jadi itu diperbolehkan seorang keluar i'tikaf pada malam takbiran. Jadi setelah matahari sudah tenggelam, ya kan? Pada tanggal 29 misalnya. Maka itu seorang sudah bisa keluar untuk selesai daripada i'tikaf. Wa ra'a ba'du ahli al-ilmi anna al-afdala lahu ayyamkutha fi mu'takafihi ila ay yakhruja ila salatil 'id. Dan sebagian para ulama ahli ilmi mereka berpendapat bahwasanya di afdal atau yang paling utama seseorang yang i'tikaf adalah dia i'tikaf sampai dia keluar ila salatil 'id, sampai ya waktu salat Id itu sudah ada. Jadi dia keluar dari masjid tujuannya memang untuk salat Id, selesai dia daripada i'tikaf. Tapi ini sudah jarang. Ini sudah jarang dipakai. Kenapa? Karena sebagian kita ketika sudah malam takbiran ya tujuannya keluar. Ngapain Ustaz? Cari baju. Ada juga sebagian yang bayar zakat, ya kan? Nah, maka diperbolehkan seorang itu selesai daripada i'tikaf, yaitu apa kawan tadi? Matahari terbenam. Nah, kemudian selanjutnya kita singkat saja. Syarat sah i'tikaf. Syarat sah i'tikaf. Nah, syarat sah i'tikaf ada 5. Yang pertama adalah al-Islam. Islam. Kemudian al-aqlu, berakal. Kemudian wat-tamyiz. At-tamyiz. Ya, tulis itu syaratnya tamyiz. Apa tamyiz itu? Bisa membedakan yang mana makanan, yang mana minuman, yang mana baik, yang mana buruk, mana halal, mana haram. Itu namanya tamyiz, sudah bisa membedakan. Yang mana jahat, yang mana baik. Ya, tapi enggak harus balik. Ya, tidak harus balik. Kemudian wan niyah, niat. Ya.
Kemudian wa ayyakuna fi masjid. Syarat sah yang kelima adalah dia tetap di masjid. Tidak keluar-keluar masjid. Kalau sudah keluar batal. Kalau dia keluar batal. Nah. Sekarang pertanyaan Ustaz terkait dengan syarat sah i'tikaf ini. Apakah seseorang yang tidak berpuasa pada hari itu dia boleh beriktikaf atau tidak, ikhwan akhwat sekalian? Misalnya seandainya ada ikhwan dia tidak puasa